Bukan ecek-ecek ya, Pak. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad melakukan panen raya sayur sawi hasil belajar dari proyek profil pelajar Pancasila yang diselenggarakan Sekolah Penggerak SMP Negeri 12 Batam pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Bersatu dalam perbedaan, berpegang. Amsakar juga saat itu mengapresiasi kepada para siswa, guru, dan kepala sekolah yang telah berhasil mengimplementasikan program Merdeka Belajar episode ke-7 berupa Sekolah Penggerak yang telah dijalankan sekitar 1 tahun. Ia juga memberikan motivasi agar program Sekolah Penggerak ini terus ditingkatkan sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Menurut Amsakar, penerapan Sekolah Penggerak ini telah memberikan kebebasan gaya belajar terhadap anak didik, lebih inovatif, kreatif, dan memiliki kreativitas serta bernalar kritis. Namun saat ini di Kota Batam, baru 6 sekolah penggerak untuk tingkat SMP dan diharapkan semua sekolah di Batam bisa menjadi sekolah penggerak. Sila-silanya kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Usai memanen sawi, Amsakar langsung meninjau kegiatan lainnya berupa bajar, kuliner, dan lomba memasak yang pesertanya melibatkan para orang tua itu sendiri. Hadir dalam acara tersebut, Ketua LPMP Provinsi Kepri, sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Kota Batam, Muspika Kecamatan dan Kelurahan, serta sejumlah orang tua dan tamu undangan lainnya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk. Bagaimana melihat perkembangan sekolah penggerak yang ada di Batam ini dari mulai SD, SMP, SMA? Ya, yang pertama terus terang saja awal-awal ide sekolah penggerak itu saya dengan Dinas Pendidikan beberapa kali rapat, saat itu dipaparkan konsep, dan setelah beberapa kali pertemuan saya ingat betul dengan Pak Kurniadi dan Pak Hendri Arulan. Setelah beberapa kali pertemuan kami langsung follow up terhadap sekolah-sekolah yang telah ditunjuk. Salah satu diantaranya di sini. Saat itu kita kumpul ya Bu Nurmi dengan beberapa guru. Saya diskusikan detail lah sebenarnya ke arah mana yang dimaksud oleh Bapak Menteri soal sekolah penggerak itu. Nah, kita sudah menerjemahkannya, kita pahami semua juklak dan juknisnya, lalu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa sekolah penggerak ini substansinya bagaimana membebaskan, memerdekakan gaya atau model pendidikan ini ke anak didiknya, dan itu kemudian diterjemahkan secara baik oleh sekolah-sekolah kita yang ada di Batam. Hari ini setelah sekitar 1,5 tahun yang lalu ya Mi, saya kesini ya Pak Kur ya. Hari ini saya melihat perkembangannya luar biasa. Anak-anak tadi yang hobinya bercocok tanam, hari ini kita panen.
Lalu yang hobi tari-tari tadi ada 2 tari yang dipersembahkan, luar biasa bagusnya. Ya intinya bagaimana dari anak didik ini, yang muncul dari anak didik ini itu diberikan kebebasan bagi mereka. Guru-guru hanya meng-hire, mengasistensi, memfasilitasi. Dan saya kalau ditanya bagaimana pandangan saya ingin mengatakan bahwa semuanya sudah on the track dan alhamdulillah kelihatannya dari waktu ke waktu makin membaik. Ada target nggak untuk 2002 ini menambah lagi sekolah penggerak, Pak? Ya, sebenarnya sekolah penggerak itu sudah bertambah. Ya, tahun yang pertama angkatan ini berapa sekolah? SMP 6, lalu kemudian setelah itu 11, 12, dan tahun ini sudah berapa daftar tunggunya nih? 56 Pak. 56 yang akan ada. Artinya setiap tahun terus bertambah. Nah, kami harapkan mana dari sekolah penggerak ini yang kita nilai sangat kreatif, produktif dan berhasil mengelola potensi anak didiknya, kita harapkan itu bisa menjadi pemantik atau menjadi pilot project atau percontohan bagi sekolah-sekolah penggerak yang ditetapkan akan datang ini. Artinya semua ya sekolah di Batam ini menjadi sekolah penggerak itu Pak, targetnya? Ya, harapan kita mudah-mudahan semuanya akan jadi sekolah penggerak. Sementara pada kesempatan yang sama, Kepala LPMP Provinsi Kepri Ridwan Sapei mengatakan, dari evaluasi sejauh ini penerapan sekolah penggerak dari 22 sekolah di Kota Batam, mulai tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA, saat mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru berjalan lancar. Kendati demikian, diakui dia, masih terdapat sedikit kendala, namun hal itu dianggap wajar karena masih dalam penyesuaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan sudah mengemban sekolah-sekolah selama kurang lebih 1 tahun ya untuk sekolah penggeraknya. Gimana evaluasi yang kita capai? Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran berpusat pada murid itu sudah berjalan. Kalau di Batam ini sebenarnya 22 satuan pendidikan, tapi mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB. Kalau melihat dari ini perkembangannya apa yang sering dikeluhkan oleh sekolah penggerak sendiri Pak selama berjalan? Ya memang yang dikeluhkan kepala sekolah sebenarnya pada prinsipnya nggak ada, cuma repot. Betul. Repot. Istilahnya jadi kepala sekolah penggerak jadi tidak bisa bergerak. Gitu. Itu karena repot, karena ini katanya penerapan dispensasi itu yang portofolio. Iya, karena penyesuaian. Ya? Karena penyesuaian. Jadi kita juga dari LPMP kan selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan dengan PMO, pertemuan PMO setiap bulan untuk membahas permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan di masing-masing satuan pendidikan pada saat penerapan pembelajaran dengan paradigma baru itu, apa persoalannya, kemudian dibahas di situ, dicari akar masalahnya, dipecahkan masalahnya gitu. Nah, sepanjang bisa diselesaikan oleh pelatih ahli di sekolah itu selesai gitu. Tapi kalau nggak bisa dibawa ke daerah, kita fasilitasi, kita undang PMO-nya Dinas Pendidikan Kota Batam, kemudian provinsi juga untuk jenjang SMA dan SLB. Nah, tahun 2002 ini berapa Pak? Tahun 2022 ini untuk angkatan kedua Batam itu sebenarnya mulai jenjang PAUD, SD, SMP dengan 40 ya. Kita yang usulkan. Enggak, kita tidak usulkan. Jadi kan prosesnya kan mulai pendaftaran. Pada saat pendaftaran LPMP mendampingi, melakukan coaching klinik, dinas juga mendampingi. Kemudian ikut seleksi. Nah, begitu seleksi ada yang lulus, baru kita lakukan panel pleno untuk menetapkan untuk yang diusulkan gitu perengkingan. Setelah itu ditetapkanlah kuota kita. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepala Sekolah Penggerak SMP Negeri 12 Batam, Dr. Rana Nurmi MM,
Mengaku bangga dengan digelarnya proyek profil pelajar Pancasila dan panen raya sawi cukup meriah dan dihadiri Wali Kota Batam, LPMP Provinsi Kepri, Distrik Kota Batam dan sejumlah pemangku jabatan. Usai kegiatan ini, kata Nurmi, sekolah juga akan menggelar kembali proyek profil pelajar Pancasila berupa kearifan lokal berbentuk wirausaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan rangkaian kegiatan ini apa aja? Ya, amin. Hari ini luar biasa kunjungan baik itu dari wali murid dan anak-anak, serta hari ini dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota Batam beserta aparat dari kelurahan, LPM dan semua yang hadir hari ini, Dinas Pendidikan Kota Batam, bahkan dari LPMP Provinsi Kepulauan Riau hari ini hadir menyaksikan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila, yaitu panen raya sawi yang diadakan di SMP Negeri 12 Batam. Ada lagi nggak nanti kegiatan lagi budidayanya? Ya, di dalam sekolah penggerak kita mengenal dalam 1 tahun itu untuk rapot ada 3. Yang kedua adalah berusaha yang nanti insya Allah di bulan April dan Mei ada yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu bagaimana anak-anak sekolah penggerak ini memperdayakan sumber daya alam, yaitu dari laut, dari kerang dan kulit ikan, akan dilakukan pembuatan bermacam-macam aneka sesuai dengan yang diinginkan Pak Menteri, Merdeka Belajar. Harapan Ibu dengan kegiatan ini? Ya, harapan saya dengan adanya kegiatan ini, orang tua dan siswa ya dapat berkolaborasi di dalam pembelajaran yang langsung melibatkan anak-anak. Ya, anak-anak tahu seperti apa menanam, mencangkul, bahkan memanen sesuatu, bahkan memasak hari ini bersama orang tua. Cukup heboh Armin ini ya, luar biasa hebohnya hari ini ya. Dikunjungi. Insya Allah kita berharap dengan adanya ini nanti wali murid semakin berpartisipasi ya ke depan, percaya dengan SMP 12 menjadi salah satu sekolah penggerak di Kota Batam. Terima kasih, Men. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata. Saat menghadiri acara, para orang tua juga dan siswa sendiri menyambut gembira dengan kegiatan profil pelajar Pancasila ini dan mendukung segala bentuk program dijalankan Sekolah Penggerak SMP Negeri 12 Batam. Halo, apa kabar? Baik. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Widya Sesa, saya dari 7H. 7H. Ini? Nama saya Abigail Katrajin Monangi dari kelas 7A. Ini? Nama saya Makaira Rasya dari kelas 7A. Ini? Nama saya Kaila dia dari kelas 7A. Nah, kamu kan jadi sekolah di SMP 12 sebagai sekolah penggerak. Gimana, bangga nggak? Bangga banget. Apa aja yang telah kamu lakukan selama jadi sekolah penggerak? Yang telah kita lakukan itu Apa? Banyak ya? banyak banget kegiatan yang dilakukan dari awal penggerak. Misalnya ada contohnya kemarin perundungan, lalu kegiatan yang profil pelajar Pancasila yang pertama, terus habis itu yang kedua sekarang penanaman sawi ini. Yang paling berkesan apa kegiatannya? Nanam sawi. Nanam sawi? Iya, menanam sawi. Bukan perundungan? Enggak. Kalau kamu? Sama. Sama nanam Iya, sawi? iya. Ini? Iya, sama Ikut juga. juga nanam sawi? Iya. Jadi udah tahu teknik cara nanam sawi? Sudah. Rencananya mau budidaya nggak? Bismillah kalau misalnya Budidaya juga? budidaya. Mau nanam juga di rumah? Bismillah. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bu, anaknya di sini ya? Iya, Pak. Kelas berapa, Bu? Kelas 7. Bu, bagaimana dengan penerapan sekolah penggerak yang diemban oleh SMP 12 ini menurut Ibu? Menurut saya bagus ya, Pak. Bagus ya. Biar anaknya lebih berkembang, edukasinya di rumah juga bisa ini Jadi ada kan. perubahan, Bu ya? Iya. Terutama perubahan dalam bidang apa nih? Sikap? Ada kedisiplinan, sikap, terus apa ya namanya dengan lingkungan itu semakin inilah dia mengerti kan. Gimana dengan sekolah penggerak ini, Ibu mensupport ya dengan kegiatan-kegiatan yang diterapkan sekolah? Saya selalu mensupport setiap kegiatan sekolah yang bersifat positif gitu, Pak.